Di Sulawesi Selatan, terdapat banyak tokoh yang dianggap berpengaruh. Mereka memberikan kontribusi entah melalui ilmu pengetahuan maupun melalui perjuangan fisik demi mempertahankan prinsip-prinsip yang mereka yakini. Di Sulawesi Selatan, tersebutlah beberapa tokoh yang dianggap sebagai yang paling berpengaruh dalam sejarah peradaban di Sulawesi Selatan. Dan di video kali ini, kita akan membahas 7 di antaranya. Siapa sajakah mereka? Apa pengaruh yang mereka bawa? Dan dari mana sajakah mereka berasal? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk di-like dulu ini video dan di-subscribe juga ini channel, supaya bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke nomor yang pertama. Nomor 1, Sultan Alauddin. Sultan Alauddin Tuminanga Rigaukanna merupakan raja ke-14 dari kerajaan Gorontalo. Dia lahir pada tahun 1586 dan wafat pada tahun 1639. Sosoknya dianggap sangat berpengaruh karena dialah raja Goa pertama yang memeluk agama Islam. Sekaligus beliau jugalah yang berjasa dalam menyebarluaskan ajaran Islam ke seluruh penjuru Sulawesi Selatan lewat kerajaan Goa yang dipimpinnya. Sosok yang dianggap berhasil membimbing beliau hingga masuk Islam adalah Datuk Ribandang, seorang ulama asal Minangkabau. Sultan Alauddin bernama asli I Mangarangi. Dia menjadi raja Goa di usia yang terbilang masih sangat muda, masih belasan tahun. Dia memutuskan untuk mengucap 2 kalimat syahadat pada tanggal 22 September tahun 1605. Usianya kala itu masih 19 tahun. Setelah dia masuk Islam, maka dia pun mendapat gelar Sultan Alauddin. Gelar inilah yang selalu akrab disandingkan dengan sosok beliau. Sultan Alauddin berkuasa selama 4 dekade. Ia wafat pada tanggal 15 Juni tahun 1639 di usia 53 tahun. Dan yang didaulat sebagai penerusnya adalah Sultan Malikus Said. Dan sekedar informasi saja, kalau Sultan Malikus Said sendiri merupakan ayah dari sosok pahlawan nasional asal Makassar, Sultan Hasanuddin. Nomor 2, Sultan Hasanuddin. Masih dari daratan Goa, Makassar, ada sosok Sultan Hasanuddin yang dijuluki Ayam Jantan dari Timur. Beliau juga adalah pahlawan nasional Indonesia karena perjuangannya dalam mempertahankan wilayah Makassar dari gempuran POC. Sultan Hasanuddin bernama asli Muhammad Bakir I Malombasi Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangape. Dia adalah Raja Goa yang ke-16. Beliau inilah sosok yang dijuluki sebagai Ayam Jantan dari Timur oleh kolonial Belanda. Sultan Hasanuddin mulai memerintah kerajaan Goa pada tahun 1653 sampai dengan tahun 1669. Pada masa pemerintahannya inilah terjadi invasi besar-besaran yang dilakukan oleh tentara POC ke arah Makassar. Sultan Hasanuddin menjadi salah satu lawan terbesar POC dalam sejarah panjang kerajaan Goa. Dan inilah yang mengakibatkan nama Sultan Hasanuddin melegenda, karena perjuangannya dalam mempertahankan kerajaan Goa dari invasi POC. Sayangnya, Sultan Hasanuddin harus mengakui kekalahannya. Dan hal itu ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Bungaya, perjanjian yang meruntuhkan dominasi kerajaan Goa di Sulawesi Selatan, sekaligus mengakhiri perjuangan Sultan Hasanuddin. Meski begitu, namanya tetap diabadikan sebagai salah satu pahlawan nasional, sekaligus menjadikannya sebagai tokoh ikon di Makassar. Yang ketiga, Arung Palakka. Jika Sultan Hasanuddin bisa dianggap sebagai hasil ramanya Sulawesi Selatan, maka Arung Palakka adalah madaranya. Sosoknya begitu kontroversial di mata dunia, namun begitu agung dan bercahaya di mata klannya sendiri, alias suku Bugis. Arung Palakka lahir di Sopeng. Dia lahir pada kondisi di mana bumi Sulawesi Selatan sedang tidak baik-baik saja. Kerajaan Goa melakukan invasi ke kerajaan-kerajaan Bugis di Sulawesi Selatan. Salah tiganya adalah Bone, Sopeng, dan juga Wajo. Sejak kecil Arung Palakka telah dibawa ke kerajaan Goa dan dijadikan sebagai pelayan istana. Meski begitu, nasibnya masih beruntung
karena dia bisa makan dan tidur tanpa harus bekerja fisik yang keras. Sangat berbeda dengan saudara-saudara Bugisnya yang diperlakukan dengan tidak adil oleh pihak kerajaan Goa. Dari sinilah sosoknya mulai dikenal. Arung-Palaka mulai menanamkan kebencian terhadap kerajaan Goa, dan dia pun bertekad untuk membalaskan dendam saudara-saudara Bugisnya. Arung-Palaka melarikan diri dari kerajaan Goa, membangun kekuatan dari orang-orang Bugis, berperang sambil kejar-kejaran dengan tentara Goa, melarikan diri sampai ke Batavia, dan membuang harga dirinya. Dia benci POC, namun dia butuh POC demi kebangkitan kerajaannya. Arung-Palaka bergabung sebagai tentara POC. Alhasil, Sultan Hasanuddin, sang raja Goa, harus melawan rekan sedaerahnya sendiri, Arung-Palaka, yang tergabung bersama POC dalam Perang Besar Makassar. Dan peperangan itu dimenangi oleh POC dan juga Arung-Palaka. Arung-Palaka pun diangkat sebagai Raja Bone. Suku Bugis resmi bebas, dan sejak saat itulah namanya harum di kalangan masyarakat suku Bugis, meskipun namanya dianggap sebagai pengkhianat oleh bangsa Indonesia. Yang keempat, Raymond Westerling. Jika berbicara tentang sosok yang berpengaruh, maka ketahuilah, pengaruh yang dimaksud itu bisa positif, bisa negatif. Dan sosok yang satu ini, pengaruhnya sangat negatif. Raymond Pierre Paul Westerling adalah sosok yang sukar dilupakan di Sulawesi Selatan. Dia adalah perwira Belanda dan merupakan tentara kerajaan Hindia Belanda. Sosoknya kejam dan menjadi aktor utama di balik meregangnya ribuan nyawa orang pribumi Sulawesi Selatan pada waktu itu. Namanya bahkan diabadikan dengan istilah tragedi Westerling. Tragedi Westerling adalah operasi militer Belanda yang dipimpin oleh Raymond Westerling untuk meredam pemberontakan di Sulawesi Selatan pada tahun 1946 sampai 1947. Operasi ini memang berhasil bagi mereka karena berhasil meredam pemberontakan dan menghapus dukungan warga lokal terhadap kaum Republik. Berhasil bagi mereka, duka mendalam bagi kita semua, karena pasukan Belanda membunuhi sekitar 3.100 hingga 3.500 warga sipil, dan beberapa di antaranya dieksekusi tanpa pengadilan. Kekejamannya abadi, dosanya juga abadi, sosoknya tidak bisa dimaafkan. Saya tidak peduli dengan situasi dan kondisi yang membuatnya melakukan itu semua. Saya tidak peduli apakah dia dipaksa atasannya atau karena kemauannya sendiri. Raymond Westerling, nama yang selalu menggores luka bagi seluruh warga Sulawesi Selatan. Al-Fatihah untuk seluruh warga Sulawesi Selatan yang telah menjadi korban atas kekejaman sosoknya. Yang kelima, Opu Dayang Risaju. Beliau adalah pejuang wanita asal Sulawesi Selatan, alias di Kerajaan Luwu. Nama aslinya adalah Pamaja. Beliau lahir dari kalangan keluarga raja-raja Kerajaan Luwu. Sosoknya aktif dalam berbagai kegiatan, entah itu organisasi maupun peperangan. Dia seorang perempuan yang seharusnya punya nama yang seharum, Raden Ajeng Kartini. Dalam kiprahnya, Opu Dayang Risaju menjadi sosok yang menentang keputusan Kerajaan Luwu untuk tunduk sepenuhnya pada POC. Dia memberontak sampai rela gelar bangsawannya dicopot demi mempertahankan harga diri kerajaan dan rakyatnya. Dia akhirnya dikejar oleh POC, beberapa kali ditangkap dan disiksa dengan keji hingga telinganya menjadi tuli. Setelah dipenjara, Opu Dayang Risaju dibebaskan tanpa diadili setelah 11 bulan menjadi tahanan. Opu Dayang Risaju kemudian kembali ke Buah dan menetap di Belopa. Pada tahun 1949, Opu Dayang Risaju pindah ke Parepare mengikuti anaknya, Haji Abdul Qadir Daud. Opu Dayang Risaju wafat dalam usia 84 tahun pada 10 Februari 1964. Pemakamannya dilakukan di pekuburan Raja-Raja Lokowe di Palopo tanpa ada upacara kehormatan. Yah, sosoknya berjuang menyuarakan keadilan sampai telinganya dibuat mati rasa. Dia hidup dalam sunyi namun berteriak lewat tindakan. Dia menua dalam sunyi dan bahkan saat mati pun pemakamannya tetap sunyi. Yang keenam, Pong Tiku. Pong Tiku adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari daerah Toraja, Sulawesi Selatan.
Dia dikenal sebagai seorang pemimpin adat dan pejuang tangguh yang menentang penjajahan Belanda pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Lahir pada sekitar tahun 1846, Pong Tiku awalnya adalah seorang kepala adat atau puang di wilayah Pangala, Toraja Utara. Sebagai pemimpin lokal yang disegani, dia memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat Toraja dan memainkan peran penting dalam mempertahankan kedaulatan adat serta tanah leluhur dari ancaman kolonialisme. Perlawanan Pong Tiku terhadap Belanda dimulai ketika pemerintah kolonial Belanda mulai memperluas kekuasaannya ke wilayah pegunungan Toraja. Belanda berusaha menaklukkan daerah-daerah yang dianggap belum sepenuhnya berada di bawah kendali mereka, termasuk tanah Toraja. Dan Pong Tiku menolak untuk tunduk dan membayar pajak kepada Belanda, yang dianggapnya sebagai bentuk penjajahan. Dia pun memimpin perlawanan bersenjata dengan strategi gerilya, dan kegiatan itu dilakukan selama bertahun-tahun. Namun pada akhirnya, pada tahun 1907, Pong Tiku tertangkap setelah dikhianati oleh orang-orang yang bekerja sama dengan Belanda. Ia pun dieksekusi oleh pemerintah kolonial Belanda di Makale, Toraja. Yang ketujuh, Andi Ahmad Ripai Mangabarani. Andi Ahmad Ripai Mangabarani adalah gubernur pertama Provinsi Sulawesi Selatan yang menjabat dari tahun 1960 hingga 1966. Lahir pada 23 Oktober 1924 di Polewali Mandar. Dia berasal dari keluarga bangsawan Goa sebelum menjabat sebagai gubernur. Dia juga memiliki karir militer yang lumayan panjang. Ia pun dilantik sebagai gubernur pada 13 Desember 1960, bertempatan dengan pembentukan Provinsi Sulawesi Selatan setelah pemisahan dari Provinsi Sulawesi. Selama masa jabatannya, Ripai menghadapi berbagai tantangan, termasuk krisis pangan dan ketegangan politik nasional, akibat peristiwa gerakan 30S PKI. Untuk mengatasi krisis pangan, ia bekerja sama dengan para ahli dari Universitas Hasanuddin guna merumuskan kebijakan produksi beras di Sulawesi Selatan. Setelah mengakhiri masa jabatannya, pada 17 November 1966, Ripai melanjutkan kiprahnya di dunia politik sebagai anggota DPR gotong royong periode 1968 sampai 1971. Ia wafat pada 6 Februari 2001 di Tangerang dan dimakamkan di Pekuburan Panaikang, Makassar. Dan demikianlah tadi 7 sosok tokoh sejarah yang paling berpengaruh di Sulawesi Selatan. Kalau kalian punya saran, masukan, dan tanggapan, bisa kalian tuliskan saja di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk di-like ini video dan di-subscribe juga ini channel. Klik logo loncengnya supaya dapat notifikasi kalau ada video baru yang di-upload di channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.